Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK Kemampuan Manajerial Part 2. Yang part 1 silakan simak di video yang sudah saya upload kemarin. Langsung saja kita ke nomor 1. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT, guru tidak tetap, yang terwadahi dalam PGRI. Melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta mengusulkan kepada pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberi kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membiayai perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Jadi Anda di sini sebagai PNS, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau saya sebagai PNS memberikan motivasi dan memberikan pengetahuan bahwa sekarang kan PNS diangkat tidak hanya cuma-cuma, tapi harus menggunakan tes. Jadi di sini saya jawabannya adalah B. Oke. Itu ya, nomor 2. Nomor 2 sekarang. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? Setelah melihat itu, apa yang Anda lakukan? Ya, maksudnya seperti itu. A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan kepada depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E. Memutar jalan itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Baik, di sini yang perlu dilakukan ya, kita harus langsung tanggap ketika kita melihat sepeda motor yang melewati marka jalannya. Tapi biasanya kita kan membiarkannya. Tapi kita sebagai guru kita harus mengingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak disiplin. Ya, jadi jawabannya adalah menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Ini juga ada yang menjawab mungkin E ya, memotret kemudian dijadikan contoh di dalam pembelajarannya di kelas atau dibuat untuk persepsi di kelas tentang pelanggaran lalu lintas ya di PJO kan seperti ada. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara. D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberi teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. E. Merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Jadi di sini jawaban yang menurut
saya benar, biasanya memang kalau ditemukan siswa membawa handphone, ya kita harus menyampaikan dulu kepada wali kelas. Yang berhak adalah wali kelas dulu, kemudian wali kelas memanggil anak itu bersama dengan guru konseling atau BK. Ya, setelah itu baru dibicarakan di dalam suatu ruangan, di ruangan BK. Ya. Oke, seperti itu ya penyelesaiannya ya. Itu yang biasanya sekolah kami lakukan ketika ada siswa, tapi sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau sekarang mungkin dalam kondisi pandemi, kita menggunakan hybrid learning, tentunya siswa diperbolehkan, tapi dengan syarat tertentu. Oke, lanjut ke nomor 4. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tak menepati janji, hingga nilainya jadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah pendapat cerita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya karena nilainya jelek serta mendorong untuk minta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Cukup dengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Enggak seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi jawaban E ini jelas salah. Oke, di sini ada 4 jawaban kemungkinannya ya. Tapi di sini ada jawaban yang paling benar ya, dan mendidik siswa agar membuat penyelesaian yang berpihak 50-50 atau berpihak pada satu, tidak berpihak pada satu saja. Ya, jadi di sini kita memanggil keduanya. Memanggil keduanya, dipertemukan, kemudian kita korek satu persatu informasi. Dari A seperti ini, dari B seperti ini. Kemudian setelah ada informasi kita pertemukan. Oh, gini loh. Yang terjadi waktu itu, kenapa dia tidak datang itu seperti ini. Nah, setelah itu kalau keduanya saling mengerti, baru kita ajak, yuk sekarang minta maaf ya, saling minta maaf. Nah, seperti itu. Jadi jawaban di sini yang saya pilih ada ini. Memfasilitasi pertemuan itu, kemudian diajak diskusi, ya, setelah itu baru saling meminta maaf. Oke, seperti itu ya Bapak Guru. Lanjut ke nomor 5. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda. Datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuat surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini biasanya terjadi ya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu guru juga terjadi. Pilihannya A, memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poinnya dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Ya, jadi di sini serba bingung ya kalau kita jadi temannya. Kita bisa memilih A, karena kita mungkin kasihan, ya, empati, atau memilih yang paling ekstrim yaitu E. Jadi tetap dikasih surat
tilang, ya, bahasanya polisi tilang, kemudian kita tetap laporkan atau sampaikan kepada kepala sekolah. Kenapa? Karena ya pertama adalah disiplin, karena pelanggaran sesuai dengan kesepakatan atau SOP, kemudian juga dilaporkan. Ya, laporkan ini bukan lapor tentang kesalahannya, tapi alasannya kenapa. Nah, seperti itu. Jadi kita juga harus membantu dalam hal tanda kutip sebagai teman, tapi tetap menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir kritis juga, tidak hanya pada satu sisi. Ya, soal-soal seperti ini saya suka sekali. Soal penalaran ya. Nomor 6 ya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi dan serta latar belakang yang sama. Tidak bisa ya. Ini akan memecah belah mana. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan demikian dan perilaku anak didiknya. Tunggu dulu. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Sama kayak B, mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Ini sama seperti A ya. D, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Oke, jawaban di sini yang paling benar adalah E ya. Untuk A dan D salah, B, C itu normal, wajar, dan E itu yang paling bagus. Jadi kalau bisa Bapak Ibu agar lebih cepat itu memilih atau membaca jawaban satu persatu sambil difikirkan ya dengan pertanyaannya. Jadi kalau memang sudah salah, corek saja yang salah. 7. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kebanyakan ini ya, satu langsung dilaporkan ke wali kelas. Kita lihat baca jawabannya dulu. A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawab. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa. Nah, B. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket. Teguran. C. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajar keterampilan bekerjasama. D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggotanya menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. E. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas, serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa yang terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Oke, di sini kita sebagai guru ya, di luar wali kelas, kita harus ngapain? Ya, sebenarnya pertama ada dilaporkan kepada wali kelas dulu. Ya, kemudian nanti wali kelas memanggil yang kelompok petugas tersebut, ya diceramailah seperti biasa. Tapi bisa jadi kita langsung ya ketika jam berakhir kita langsung bertindak, ya, kumpulkan anak-anak itu waktu piket mungkin hari Senin. Ya, kemudian dikumpulkan, didudukkan, kemudian kita beri pengertian. Ya, bahwa piket itu dikerjakan tidak sendiri, tapi harus kerjasama. Kenapa? Karena kelasnya lebar. Kalau dikerjakan sendiri, tentunya waktu yang dibutuhkan lama. Tapi kalau dikerjakan bersama, akan lebih cepat. Dan itu juga bisa memberikan pelajaran bahwa kerjasama itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saling tolong-menolong, ya. Ada komunikasi, ada sosialisasi. Mungkin di sana ada ngobrol, seperti itu. Dan memberikan pengertian bahwa kalau kalian meninggalkan tanggung jawab itu adalah siswa yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena siswa sekarang banyak seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi jawaban saya adalah D. Saya lebih suka berbuat seperti itu ya. Saya kumpulkan orang-orang yang mungkin terlibat
tindak-tindakan yang tidak terpuji, saya kasih masukan-masukan, ya, motivasi-motivasi. Ketimbang marah-marah, oi, piket ya, piket. Kenapa harus ditinggalkan? Nah, itu terlalu ekstrim buat saya. Oke, lanjut nomor 8. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyalahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyalahkan anaknya. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua. Ini terlalu ekstrim ya ini ya. Kita harus ambil dari sisi tetangga. Kemudian kita, kalau dari tetangga nggak bisa, baru naik desa. Kalau desa nggak bisa, baru, enggak sih, desa dulu, kemudian nanti guru pendamping. Kita ajak guru pendamping atau psikolog atau guru yang lain lah yang tahu tentang SLB, tentang ABK. Kemudian kalau nggak bisa lagi, kita lebih tinggi lagi, yaitu mungkin dinas-dinas terkait. Jadi di sini sebagai tetangga, kita harus menjelaskan kepada orang tua bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK. Jadi setelah itu, informasi itu, motivasi itu, insya Allah orang tua kalau hatinya tergerak akan segera melakukan realisasi mendaftarkan anaknya. Ya, itu kalau jadi orang tua yang paham dan bisa memahami keadaan. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Nah, ini sangat pas ini. A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya yang memberikan efek jerah. E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas. Nah, ini membuat anak tertekan ya. Tegas sekali. Jadi di sini kita ya pasti marah-marah ya. Apa yang kamu belum mengerjakan? Ini sudah tengah waktu. Yang pertama, kalau gitu kerjaan kamu tidak saya terima. Nah, kemudian kalau setelah itu akan saya kasih sanksi ya, agar kalian jerah. Nah, kemudian ada yang baik ya. Ya silakan, apa yang belum selesai saya kasih toleransi hari ini tapi wah. Tapi kalau saya langsung saja ya, saya langsung ceramai siswa, ya bagaimana? Jadi kalian kalau ketemu soal seperti ini atau permasalahan seperti ini, kalian harus mengerjakan terlebih dahulu. Kalau ada tugas atau PR langsung kerjakan, jangan ditumpuk-tumpuk menunggu hari Minggu atau malam Minggu. Nah, kerjakan sekarang selesai, besok lagi ada kerjakan, besok lagi selesai. Jadi tidak numpuk-numpuk, kita kerjakan pada waktu Minggu. Kita harus bisa memanajemen waktu seperti itu harusnya. Jadi saya pilih jawabannya A. Penting ini guru, Bapak Ibu guru ya. Mohon maaf penting ini karena siswa sekarang ya meremehkan ya, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru, pasti Bapak Ibu guru punya penyelesaian sendiri-sendiri ya. Oke, lanjut nomor 10. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima bantuan seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain, melampiaskan ini. B. Memandang merasa negatif yang muncul agar tidak melaksanakannya.
Memendam perasaan ini sakit. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang tidak curhat ya. E. Mengungkapkan dan mendiskusikan dan peran perasaan itu dengan pimpinan. Ini jawabannya bisa D dan bisa C. Ya. Ataupun yang paling tegas, yang paling berani ya, itu E. Karena memang ini kita mendapatkan tugas yang tidak sesuai. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Tapi saya sendiri akan langsung berdiskusi pada kepala sekolah tentunya. Karena yang berhak memberikan dan tidak memberikan keputusan ya, membantu kita itu ya kepala sekolah. Tapi ini juga bisa ya, merasa nanti malah yang D ini. Ini juga bisa. Ini namanya mungkin ya tidak ikhlas ya, tapi kita bisa juga seperti ini. Tapi kalau saya ya langsung saya serang pimpinannya, kepala sekolahnya. Kenapa saya diberikan seperti ini, Pak? Apa alasannya? Kemudian bagaimana nanti konsekuensinya kalau saya tidak bisa mengerjakan karena tidak sesuai dengan tugas saya? Seperti itu. Lanjut ya, nomor 11. 11 komplek di mana Anda tinggal tiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air, tapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya salah seorang warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru ya apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tidak mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. D. Mengajak aparat RT untuk mohon kembali kepada aparat dosen atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. E. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membantu saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Lagi-lagi kita dihadapkan sebagai guru ya. Ya. Di sini ada permasalahan setiap musim hujan ada banjir. Kemudian ada salah satu orang yang mengompori warga untuk tidak membayar pajak. Ya, yang pertama ya jelas kita harus membayar pajak. Setelah itu ya kita menghadap stakeholder yang berpengaruh di situ untuk apa? Untuk mengingatkan kepada mungkin aparat desa agar segera mencari solusi, bertindak bagaimana nanti saat musim hujan ya. Dibuatkan saluran air atau dibuatkan apa sehingga tidak akan terjadi banjir lagi. Tapi di sini yang lebih penting adalah tetap mengingatkan warga agar membayar pajak ya. Paling penting ya. Sebagai guru kita harus memberikan pelajaran pendidikan. Nomor 12. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar mengajar. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua, wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya minta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang, memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. D. E. Itu jelas tidak baik. Pilihannya salah ya. Ada A, B, C. Nah, kalau kalian Bapak Ibu guru berpikir, di sini kita bisa out of the box ya, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran ya. Kita bisa mengajak siswa ke luar kelas, perpustakaan atau ke lapangan. Di sana banyak media-media yang bisa kita manfaatkan. Jadi di sini adalah yang pertama ini ya. Yang pertama ini jawaban yang benar. Kemudian nanti kalau terus seperti itu kan ya ada kebosanan kita harus
Yang pertama, bekerjasama dengan komite atau wali murid. Ya, sumbangan. Atau menugaskan siswa. Ini juga bagus. Misalnya di salah satu ini, kemudian 2 ini, kemudian 3 ini. Itu pilihan saya ya. Lanjut ke nomor 13. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tua bersikukuh agar anaknya memilih permintaan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Pilihan IPA IPS, orang tua mengingatkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika melanjutkan ke dokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, dan fisika. Dia tidak mau ke IPA. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati anak untuk patuh pada orang tuanya. B. Memberikan saran kepada orang tua si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog bidang yang sesuai. C. Menyarankan pada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah. D. Melakukan kunjungan rumah. E. Bersama guru BK Anda sebagai wali kelas dan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dan siswa. Nah, ini yang dilakukan di sekolah ya. Peminatan di SMA itu biasanya kita disuruh mengerjakan peminatan itu, atau kita undang psikologi, tes psikologi, kemudian nanti akan keluar kemampuan-kemampuan anak, kekurangan-kekurangan dan gaya belajarnya. Di situ kita undang anak dan orang tuanya, kita jelaskan bahwa anak ini memiliki kemampuan, kecerdasan, kekurangan, peminatan seperti ini. Jadi nanti anak itu lebih baik ke IPS atau IPA. Jadi jawabannya adalah ini. Setelah itu nanti orang tua akan paham anaknya kemampuannya seperti ini. Kalau dipaksakan ke sini nanti tidak, ya, yang pertama tidak nyaman dan tidak suka. Sehingga prestasinya nanti akan menurun. Lanjut ke nomor 14. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru, R yang sebaiknya dilakukan adalah A. Memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela. B. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah. C. Tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak temannya lain untuk membantu keluarganya. D. Memberikan penjelasan R yang penting tentang sekolah setelah melakukan ini. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Nah, ini yang paling benar ya. Oke. Langsung saja nomor 15. Saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah, ini nomornya kok sama? Enggak sih. A. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada bagian tugas. B. Mengerjakan tugas yang penting dulu, lainnya dikerjakan nanti. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. D. Mengerjakan sesuai kemampuan yang penting mengumpulkannya. E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Ya, kalau seperti ini biasanya yang pertama ya alasan waktunya kurang, minta waktu tenggang. Atau bisa ini meminta bantuan. Atau yang ini juga mengerjakan tugas yang penting dulu, baru kerjakan hal-hal yang tidak penting atau mengumpulkannya lama. Tapi di sini jawaban yang benar adalah kita harus bisa memanajemen waktu. Jadi jawabannya adalah ini. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Jadi kalau seperti tadi, ada tugas langsung dikerjakan. Tidak menumpuk, rasa malas, kemudian nanti tumpuk-tumpuk, akhirnya kita tergesa-gesa dalam mengerjakan. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang siswa guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda, yang harus dilakukan si X adalah
A. Diam saja karena kalau melaporkan pada kepala sekolah nilai si X maupun temannya akan depan masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan hal lagi, ya, ia akan dilaporkan ke pihak sekolah. D. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. D. Meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah. E. Mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Oke, nomor 17. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun dia justru menjadi berantakan semuanya. C. Saya bekerja satu persatu. Lebih baik daripada tugas tidak tertangani. Jadi hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktu. Ya, ini yang paling benar. Kita langsung jawab yang benar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran salah. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jawab salah. C. Menyerahkan keputusan kepada siswa salah. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusan kepada tersebut apakah akan mengikuti salah. E. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti. Ini juga boleh ya. Memberi kesempatan siswa. Ini guru harus kita biasakan ya, jangan marah-marah. Enggak boleh. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Biarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada pelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya dikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Ya, D ini bisa. Ya, C ini juga bisa. Biasanya AB ini sering dilakukan kalau gurunya sudah males memberikan ceramah atau memberikan motivasi. Tapi di sini jawaban yang paling benar adalah E. Jangan memahami kondisi tersebut, kenapa kurang bergairah, kemudian cari solusinya. Setelah itu baru kita bangkitkan gairah belajarnya. Lanjut, nomor 20. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda, tiba-tiba ada seorang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda tidak berbuat salah. Apa yang Anda lakukan? A. Membalas makian. B. Menarik orang itu. C. Memberi pelajaran orang itu. D. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir. E. Mengajak berbicara baik-baiknya ini. Tapi biasanya kalau tidak sabar ya langsung A dan B atau C malahan. Tapi di sini yang paling bijak ya sebagai guru adalah langsung saja lah. Kenapa? Ada apa? Apakah saya salah? Nah, seperti itu. Oke. Baik, 20 ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Simak terus video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.